Jadi Al-Quds itu kan dia kota suci ketiga gitu. Sama ketika Al-Quds itu dinodain sama kayak Ka'bah dinodain gitu. Bayangin kita suatu hari kita mau pergi haji, terus Ka'bahnya, Ditutup. iya Ka'bahnya dijajah sama orang gitu. Bagaimana perasaan kita, bagaimana kehormatan kita Al-Quds gitu. Gejolak politik ini itu segala macam dan waktu itu lagi panas-panasnya gitu. Muda biasa Iya, ngobrol di warung kopi yang gede-gede. kayak begini segala macam. Nah, terus kita coba keluar apa ya mencari benang merahnya ini dari mana sih ya permasalahan ini. Kenapa kita kok jadi apa porak-poranda kayak gini gitu. Bahkan buat diri kita sendiri buat ini kita nggak bisa nih buat buat jadi mandiri untuk diri kita sendiri pun kayak susah banget gitu. Oh, ternyata ada masalah demi masalah. Yang udah sekolah 9 tahun, 12 tahun sama aja kayak masyarakat tinggal sekolah gitu. Iya, iya. Ya, terus Apa bedanya? apa bedanya? Terus kenapa kita harus sekolah? Nah, ini ternyata ya, jawabannya mungkin jawaban sementaranya adalah ini sekolah ini tidak disiapkan untuk menjadi masyarakat yang cerdas, boro-boro untuk jadi ulama atau peneliti atau penemu dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ikro sekalian, kalau teman-teman lagi ada di channel ini, lagi dengerin, lagi nonton, kenapa bisa hadir channel ini, kita akan kasih tahu dan mudah-mudahan ada insight yang menarik yang bisa teman-teman dapatnya. Di sini saya nggak ngobrol sendiri. Di sini sama ada teman saya yang akan ngasih juga insight kenapa channel ini bisa hadir. Sebelumnya kita perkenalin diri dulu. Nama saya Ardika, saya adalah seorang guru dan praktisi di pendidikan. Di sebelah saya ada seorang yang dia belajar ilmu agama. Cocok dipanggil Ustadz, tapi nggak mau dipanggil Ustadz. Panggilnya Abang aja, yaitu Abang Zia. Jadi mudah-mudahan dengan kita ngobrol di sini, kita bisa tahu apa sih yang dimau di channel ini. Dan mudah-mudahan ada banyak tadi hal positif, insight yang bisa teman-teman dapetin. Gitu. Tanpa berpanjang lebar, kita dapetin dulu kenapa harus ada Ikro Society dan kenapa teman-teman harus dengerin, harus lihat channel ini. Dari Bang Zia mungkin kita bisa tahu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Tinggal. Gimana nih? Alhamdulillah. Ngajar lancar. Anesat. Ngajar lancar. Ketemu banyak anak-anak jadi seneng mulu. Walaupun kadang-kadang rada-rada gemesin. Ya. Aktivitas sehari-hari. Kebetulan saya saat ini ya sedang aktif di sebuah lembaga namanya KNP, Komite Nasional Penerangan Palestina, di bidang namanya sosial dan edukasi masalah Palestinaan. Saya nulis berita, nulis makalah, bikin syuting-syuting konten edukasi Palestinaan dan memberikan apa ya perbekalan lah buat para aktivis-aktivis Palestina di daerah, terutama masalah update. Ya untuk sementara seperti itu. Di samping ya masih ada beberapa kajian-kajian kecil dan ya tentunya kegiatan-kegiatan sama teman-teman di Gerandara dan Ikro Society ini. Mudah-mudahan jadi berkah sendiri ya Bang. Bisa aktivis itu dan ini jadi masalah yang concern juga buat kita semua tentang Palestina itu sendiri. Dan tentu jika bicara Palestina maka kita nggak bisa membebas. Jadi Al-Quds itu kan dia kota suci ketiga gitu. Sama ketika Al-Quds itu dinodain sama kayak Ka'bah dinodain gitu. Bayangin kita suatu hari kita mau pergi haji, terus Ka'bahnya ditutup. Iya, Ka'bahnya dijajah sama orang gitu. Bagaimana perasaan kita, bagaimana kehormatan kita Al-Quds gitu. Tapi kita tidak bisa membebaskan Al-Quds itu dengan langsung ke Al-Qudsnya. Tapi harus ngebangun umatnya dulu. Kenapa? Karena orang Yahudi itu berani megang Al-Quds ketika umatnya porak-poranda, lemah, miskin, bodoh, dan sebagainya. Nah, maka bagian dari proses panjang gitu untuk membebaskan Al-Quds adalah menguatkan basis masyarakatnya dulu nih.
Sama kayak Salahuddin Al-Ayyubi, begitu dia berpikir untuk eh, menegakkan atau mengusir tentara salib waktu itu ya, Mhm. di Baitul Maqdis, maka yang dilakukan adalah yang perbaiki politik waktu yang pecah-pecah antar antara para umara gitu ya, terus korup dan lain sebagainya, udah gitu dia memperbaiki pendidikan, mendekati ulama, menyemangati umat dan lain sebagainya, sehingga sampailah pada generasi yang memang ketika diajak buat jihad ke Baitul Maqdis itu generasi yang punya akidah yang kuat, pemahaman yang benar, dan militansi yang luar biasa. Nah, maka ini ada kaitannya juga nih, ada apa namanya irisannya dengan kegiatan-kegiatan kita di Oh, sana. mantap-mantap. Ini jadi hal yang menarik ya. Kita pengen tahu lebih jauh lagi nih, Bang. Tadi udah ngomongin tentang Palestina, Abang sendiri juga tahu berita terbaru tentang Palestina dan tadi udah ngejelasin sama pentingnya kalau kita ngomongin Palestina, kita ngomongin Al-Quds sama kayak Ka'bah dan itu langsung ngomong juga ke umat muslimnya itu sendiri. Nah, irisannya apa yang bisa kita dapetin dari kita ngomongin Iqra Society sampai ngomongin ke Al-Quds dan tadi berkaitannya sama umat. Ya, jadi kita langsung ke ini aja kali ya, ke latar belakang atau ya bisa dibilang sejarah, sejarah. Latar belakang akhirnya tercetus ide atau pemikiran namanya Iqra Society. Dulu kita nih sama teman-teman, ya kita juga ya, ini dia kebetulan jadi apa ya, jadi MC, jadi pembawa acara aja. Betulnya sama beliau juga dan nama yang lain-lain. Tapi yang paling banyak kenal sama beliau itu kalau pulang dari Cianjur waktu masih kuliah di Cianjur ya, masih di Istai Imam Syafi'i, namanya ada seorang ulama namanya Profesor Hasan Hitu. Dia seorang warga negara Suriah gitu, tinggal dan mengajar menjadi dosen di Kuwait dan sekarang tinggal di Jerman, bikin kampus namanya Istai Imam Syafi'i. Dan kalau kita pulang kadang ngajakin Ardika ini buat ketemuan di ngopi lah waktu itu gitu ya. Ya, ya. Nah, ketika ngopi kita ngomong banyak hal dan kita merenungi banyak hal gitu. Nah, kenapa nih masalah ini, masalah biasa lah, Ya. gejolak politik ini itu segala macam, dan waktu itu lagi panas-panasnya gitu. Mudah biasa Eh, ngobrol di warung kopi yang gede-gede. kayak begini segala macam. Terus kita coba keluar apa ya, mencari benang merahnya ini dari mana sih permasalahan ini. Kenapa kita kok jadi apa porak-poranda kayak gini gitu. Mhm. Bahkan buat diri kita sendiri, buat ini kita nggak bisa nih buat buat jadi mandiri untuk diri kita sendiri pun kayak susah banget gitu. Wah, ternyata ada masalah demi masalah. Akhirnya kita cari benang merahnya, dan ini memang udah jadi pemikiran sudah lama gitu ya. Sebelum obrolan-obrolan itu, bahwa titik temunya adalah di pendidikan, atau sebelum di pendidikan adalah di kesadaran seorang manusia gitu. Ketika manusia nggak sadar, udah ngikut aja dia mengerjakan hal-hal kecil aja, kerja nyari uang apa segala macam, dia nggak akan bisa memperbaiki kondisi ini gitu. Tapi ketika dia udah mulai sadar, baru dia akan tahu bahwa dia dalam kondisi yang tidak baik-baik aja. Nah, gimana mencetak generasi atau mencetak sebuah masyarakat yang punya kesadaran gitu. Mhm. Kayak orang sakit, kalau dia nggak sadar kalau dia sakit kan dia nggak mungkin berobat gitu. Ya dia Iya, nikmatin aja dia sakit, sakitnya. ya, ya dianggap normal-normal aja gitu. Tapi ketika dia sadar dia sakit, baru dia akan mau berobat gitu. Sama seperti sebuah umat atau sebuah masyarakat. Nah, bagaimana cara menciptakan generasi yang sadar itu? Ternyata dari berbagai macam pintu masuk lah gitu, atau dari berbagai macam bidang, yang ada yang mengatakan bahwa yang perlu diperbaikin untuk memperbaiki masyarakat, ekonominya dulu. Ada yang bilang, oh enggak, politiknya dulu. Ada yang bilang langsung ke militernya dulu. Wah, ini langsung kegiatan militer, revolusi, dan lain sebagainya. Nah, kita kaji satu-satu dan itu semuanya sulit dan berisiko tinggi gitu. Apalagi kalau sudah sampai militer-militer gitu, terus menegakkan negara dengan ideologi segala macam, kalau kita mau rubah itu resikonya besar, udah gitu darah yang tumpah nanti dan lain sebagainya. Akhirnya kita berpikir bahwa ternyata kalau misalnya kita berkaca pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, ternyata risalahnya dimulai dari hal yang kita bisa kerjakan saat ini gitu ya. Itu dari ayat yang pertama turun adalah titik temu atau ada satu celah di mana manusia itu tidak bisa dicegah
yaitu di pendidikan dan pencerdasan. Ketika seorang itu cerdas, ya dia udah nggak bisa lagi diperalat. Kenapa kita tidak fokus dari sini? Gitu. Akhirnya diskusinya mulai mengkerucut ke kenapa pendidikan kita tidak mencetak generasi yang kayak begitu gitu. Kenapa pendidikan kita tidak mencetak generasi yang peduli sama agama, pengen mencari tahu ilmu agama, yang nantinya ujung-ujungnya adalah menjadi generasi atau masyarakat yang sadar bahwa ini sekarang dia lagi posisinya dijajah atau direndahkan gitu, baik secara budaya, secara ekonomi dan sebagainya. Ternyata setelah kita diskusikan lebih banyak, ternyata memang pendidikan kita ada berbagai macam permasalahan di situ, dari mulai apa sih biayanya yang sangat tinggi sampai kurikulum dan metode yang ternyata tidak menghasilkan gitu. Dulu kalau saya sering ulang orang kalau ke Pare 4 bulan belajar bahasa Inggris, pulang bisa ngomong bahasa Inggris. Tapi orang 12 tahun belajar bahasa Inggris dari TK malah sekarang. Dulu dari SD. Sekarang dari TK belajar bahasa Inggris, lulus SMA nggak bisa bahasa Inggris juga gitu. Tetap aja nonton film pakai subtitle gitu. Ya artinya itu ngapain aja 12 tahun itu gitu. Nah, berarti ada yang salah. Dan yang lebih salah lagi adalah ketika peserta didiknya juga nggak mengkritisi itu gitu. Dia tiap hari berangkat jajan, berangkat pulang lagi, ujian, terpakai seragam. Dia ngerasa seolah-olah sudah berbuat sesuatu gitu. Padahal dia lagi posting tema aja, buang waktu aja waktu itu gitu. Kenapa kalau misalnya dia emang benar-benar mencari bahasa Inggris misalnya, ya harusnya dia udah bisa bahasa Inggris. Kalau misalnya dia mencari matematika misalnya, oh berarti dia harus udah ahli matematika. Tapi ini justru kurikulum yang rumit dan apa namanya ya bertumpuk-tumpuk itu malah ya bahasa Inggrisnya nggak jadi, matematika nggak paham, ya PPKN juga nggak tahu gunanya buat apa, PLKJ juga buat apa ini. Hasilnya jadi yang nggak ada output yang akhirnya masyarakat ini yang udah sekolah 9 tahun, 12 tahun sama aja kayak masyarakat yang nggak sekolah gitu. Iya. Ya, terus apa bedanya? Terus kenapa kita harus sekolah? Nah, ini ternyata jawaban sementaranya adalah ini sekolah ini tidak disiapkan untuk menjadi masyarakat yang cerdas, boro-boro untuk jadi ulama atau peneliti atau penemu dan sebagainya. Untuk jadi orang yang mapan sebagai manusia aja nih nggak dicetak untuk itu. Kita cuma dicetak untuk waktu itu hegemoninya lagi SMK untuk jadi ya karyawan murah gitu atau produk penunjang kapitalisme global gitu. Bahasa apapun lah itu, yang jelas kita dijadiin karyawan, siapa yang punya perusahaan ya sehingga sebagian orang pribumi entah itu apa, yang jelas kita dicetak menjadi orang yang nggak sadar kalau kita ada di dalam lingkaran apa itu namanya roda hamster tuh kalau mainannya berlari di putar-putar di tempat yang sama gitu, atau kalau misalnya bahasa Arabnya fi himarur roha gitu, keledai yang lagi muter di penggilingan gitu, di jalan-jalan aja tuh, di situ aja. Akhirnya sampai pada konklusi itu, dan ya udah berarti kalau kita mau berbuat sesuatu buat umat kita, kalau kita mau berbuat sesuatu buat bangsa kita, atau ya kita nggak mau apa ya sesumbar sebesar itu, deh kita mau berbuat sesuatu buat anak-anak kita nih, buat kerabat kita nih, kita nggak mau membiarkan mereka menghadapi masa depan yang semakin hari kan semakin ngeri gitu kan, secara akidah, secara fasilitas pendidikan, akhlak, pergaulan, apalagi sampai kalau kita ngomongin masalah ekonomi, masalah yang udah luas lebih jauh kita lagi. mau minimal kalau nggak jadi, kita nggak punya cita-cita untuk jadi orang kaya, minimal hidup terhormat, hidup bermakna gitu. Nah kita nggak mau membiarkan generasi berikutnya ini hidup lebih sia-sia dari generasi yang kita lihat sekarang ini gitu. Ini hidup kayak hari scroll TikTok apa, atau malah jadi yang lebih parah lagi. Ya banyak apa ya bahasa Arabnya kayak main-main banget gitu hidupnya. Ribut-ribut horek lah apalah. Itu kan kayak hidup itu kayak nggak ada pertanggungjawabannya gitu. Sementara hidup ini punya makna yang lebih. Nah kita nggak mau generasi ke depan kayak gitu. Minimal anak-anak kita akhirnya kita buatlah fikroh ini yang kita masak, akhirnya tercetuslah di Ramadan tahun ini ada seorang yang berdonasi gitu, atau Ramadan tahun lalu Bang, Ramadan tahun lalu, sekarang udah bulan Muharram. Ramadan kemarin itu ada yang bersumbangsi untuk membuat yayasan, dan akhirnya ini jadi lebih serius lagi. Di 16 Ramadan
sehari sebelum nuzulul Quran dan nuzul kan Iqra kan ya. Iya. Itu di yayasan kita itu gitu, yang dimana akhirnya nanti kita sederhanakan bahwa kita punya platform namanya Iqra, yang itu apa ya, basis masyarakatnya lah gitu. Kita punya cita-cita untuk jadi punya sekolah tinggi atau pesantren Mahat Ali gitu. Dan satu lagi kita pengen punya lembaga semacam lembaga sosial, lembaga. Iya. Ini baru dikenalin aja sama Bang Zia, Insya Allah ada banyak insight yang bisa kita dapetin. Tadi nggak langsung dimulai kata-kata Iqra tuh. Tapi Bang Zia mulai dulu dari apa yang terjadi di diri kita sebagai manusia. Puncaknya tadi membuat penyadaran. Jadi saya yakin apa yang didengarin sama teman-teman bakalan banyak lagi yang bisa didapetin. Tapi kita akan lanjutin lagi di pertemuan selanjutnya tentang tadi basis yang pengen kita buat, hal yang pengen kita kerjakan tadi adalah membangun kesadaran masyarakat, dan membangun kesadaran masyarakat itu kita pilih dari jalan pendidikan itu sendiri. Teman-teman, jangan lupa kalau teman-teman juga punya ide, punya pikiran yang sama, terus ada keresahan yang sama, bisa komen dari apa yang ada di video ini. Teman-teman juga bisa share kalau ini adalah sebuah kebaikan, biar supaya kita bisa bikin ini jadi sebuah gerakan. Jangan lupa juga teman-teman juga bisa subscribe di channel kita. Mudah-mudahan ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Sekian dulu dari kita, dari obrolan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.